Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di sini dalam video ini kita akan mencoba merubah mindset kita dan tentunya kita bisa lebih jauh mengetahui tentang kelistrikan, lebih jauh mengetahui tentang bagaimana listrik dialirkan, kemudian bagaimana energi listrik bisa dihasilkan. Kita mengacu kepada teori energi tentunya. Eh, ada hukumnya ya, hukum kekekalan energi namanya. Energi tidak dapat dimusnahkan, energi juga tidak dapat dibuat, tetapi energi dapat berubah bentuk. Nah, tentunya ke depan kita bisa mencoba untuk mencari tahu bagaimana energi listrik dihasilkan atau bagaimana energi listrik dirubah, dan tentunya mencari tahu energi-energi terbarukan sehingga kita bisa merekayasa perubahan energi menjadi lebih bermanfaat buat kehidupan di kemudian. Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan videonya. Nah, ini gambar dari baterai atau video dari baterai, kemudian baterai digunakan untuk remote TV. Kemudian baterai juga digunakan untuk peralatan-peralatan rumah tangga yang berkapasitas kecil. Yang akan kita pelajari di dalam video ini, yang pertama kita tentukan judulnya terlebih dahulu supaya pembahasan tidak terlalu melebar. Judulnya How Battery Work. Bagaimana sebuah baterai bekerja ya. Kemudian yang akan kita bahas di dalamnya, apa itu baterai, kemudian apa yang terdapat di dalam sebuah baterai. Kita juga belajar tentang elektrik fundamental atau dasar-dasar kelistrikan atau rangkaian listrik ya, yang di dalamnya ada tegangan, arus, dan beban. Kemudian bagaimana sebuah baterai alkalin bekerja. Kemudian hubungan antara baterai dengan beban listrik, dan tentunya kita pelajari tentang bagaimana hubungan seri dan paralel ketika baterai digabungkan. Berikutnya, kapasitas rating mAh. Jadi ini kapasitas baterai yang bisa kita hitung ya, kapasitasnya, kemudian waktu baterai tersebut digunakan. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang mengukur menggunakan multimeter. Berapa real ketika kita mengukur tegangan yang terdapat di dalam sebuah baterai dibandingkan dengan label yang terdapat di dalam baterai tersebut, apakah sesuai atau tidak. Kemudian ketika kita sudah bisa melakukan pengukuran, kita bisa menentukan apakah baterai tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Baik, kita lanjutkan videonya. Apa itu baterai? Kita lihat videonya, dan ini foto sebuah baterai. Kemudian baterai digunakan untuk lampu yang terdapat di dalam senter itu bekerja dan menyala. Kita lihat di sini, baterai adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk menyimpan energi. Energi yang disimpan itu berupa energi kimia. Dan ini kita bisa merubah ke dalam energi listrik jika dibutuhkan. Kita bisa lihat di sini, ini adalah foto atau video tentang rangkaian listrik yang menggunakan baterai. Kemudian di sana ada beban dan dihubungkan dengan kabel ya. Apa yang terjadi? Oke, elektron mengalir ke dalam beban dan menyalakan lampu tersebut. Bebannya berupa lampu. Ada contoh-contoh beban yang kita bisa gunakan, itu bisa motor listrik, lampu, LED, resistor, dan lain sebagainya. Kemudian elektron di sini ditekan ya, karena tegangan yang terdapat di dalam sebuah baterai itu menekan elektron mengalir dari kutub negatif baterai menuju kutub positif dalam sebuah baterai. Kita lihat di sini baterai menekan elektron ya. Maksudnya bukan baterainya, tapi tegangan yang ditimbulkan akibat perubahan energi kimia di dalam sebuah baterai itu digunakan untuk menekan elektron mengalir di dalam kawat atau di dalam kabel,
kemudian mengalir ke dalam sebuah beban, sehingga beban yang terdapat di dalam rangkaian tersebut menjadi menyala. Bebannya berupa lampu. Nah, di sini ada keterangan baterai can provide power forever. Jadi baterai tidak dapat mengalirkan energi secara terus-menerus. Pasti ada habisnya. Dan kita bisa melakukan pengecasan ulang kalau baterai tersebut rechargeable atau bisa dicas. Contohnya misalkan HP yang Anda atau teman-teman. Oke, ini contoh beban. Ada resistor, ada motor, lampu LED, kemudian di sini ada MCB ya, sirkuit yang terdapat di dalam sebuah MCB ternyata menjadi sebuah beban rangkaian listrik. Tergantung dari bahan yang digunakan. Ada yang namanya tahanan jenis dari sebuah bahan ya, contoh tembaga, emas, perak dan lain sebagainya, itu merupakan beban tapi tidak terlalu besar. Kita lanjutkan videonya. Di sini ada perbedaan dua buah baterai, ada alkalin, ada rechargeable ya. Artinya alkalin itu kalau sekali pakai, jadi ketika dia kapasitasnya sudah low atau rendah, dia sudah tidak bisa digunakan. Paling kita buang, kemudian kita bisa daur ulang kembali. Nah, sementara yang rechargeable itu baterai tersebut bisa dicas kembali atau bisa diisi ulang. Baterai dapat didaur ulang. Nah, tergantung kita bagaimana bertanggung jawab untuk membuangnya ke tempat sampah, kemudian memisahkannya, kemudian kita bisa melakukan daur ulang untuk baterai tersebut. Jangan sampai dibuang sembarangan karena mengandung bahan kimia dan itu berbahaya. Nah, ini tentang motor listrik yang bisa menggunakan baterai, tentunya motor DC. Nanti kita pelajari apa itu AC dan itu DC. Kita lihat video-video slide. What inside a battery? Apa yang terdapat di dalam sebuah baterai? Kita bisa lihat. Ini contoh picture atau gambar dari baterai. Di dalamnya lapisi oleh PVC. Kemudian kita bisa melihat di sini red voltage ya, atau tegangan yang terdapat di dalam sebuah baterai itu ada labelnya. Di situ sebesar 1,5 volt. Kemudian kapasitas penyimpanannya 1200 mAh. Nah, 1200 mAh, miliampere hours. Di dalam sebuah baterai ada positif dan ada negatif. Positif disebut katoda, negatif disebut anoda. Antara positif dan negatif atau antara kutub positif dan kutub negatif di dalam sebuah baterai terdapat isolasi yang memisahkan keduanya. Oke, kita lihat lapisan-lapisan dari pembungkus baterai. Di sana ada plastik wafer ya, kemudian ada steel casing besi ya, untuk melindungi baterai tersebut. Kita lihat. Jadi material-material ini merupakan bahan yang spesial yang dibutuhkan untuk membuat reaksi kimia di dalamnya. Ini bahan-bahan pembuat baterai. Di sini ada mangan oksid plus grafit ya. Kita tahu penghasil mangan, kalau kita buka di internet, penghasil mangan di Indonesia itu salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Tasik Selatan itu ternyata kaya dengan mangan yang perlu Anda ketahui. Kita coba bisa pelajari, kita bisa memproduksi, mudah-mudahan suatu saat bisa memproduksi sendiri baterai ya. Karena salah satu perusahaan raksasa dunia juga berinvestasi ke Indonesia, yaitu Tesla, untuk memproduksi baterai yang bahan-bahannya terdapat di negara kita. Kita bisa lihat di sini ada fibrous barrier, kemudian barrier prevent direct contact between anode dan cathode. Ada antara yang memisahkan anode dan katode atau kutub positif dan kutub negatif dari baterai misalnya, sehingga nanti akan muncul energi listrik yang mempush atau menekan elektron supaya mengalir dari kutub negatif baterai ke positif baterai. Proses perubahan energi listrik
akibat adanya reaksi kimia. Nanti mungkin untuk lebih jelas anak-anakku sekalian bisa berdiskusi dengan guru-guru kimia di sekolah. Nanti bisa kita undang untuk menjelaskan bagaimana terjadinya perubahan energi listrik itu diakibatkan dengan adanya reaksi kimia. Oke, ini terakhir di bawahnya ada nilon plastik atau pembungkus anoda pada bagian negatif dari baterai. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan elektrik fundamental ya. Ini dasar-dasar kelistrikan. Nah, ini bagaimana listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari sebuah sumber listrik atau baterai salah satunya. Nah, ini elektron. Kenapa kita ada jurusan listrik? Awalnya dari electricity. Electricity berawal dari adanya aliran elektron. Aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif dari sebuah baterai. Apabila kita simpan beban di dalam rangkaian tersebut, maka beban tersebut akan menyala. Kalau tidak ada beban di sana, contohnya seperti lampu, itu kita bisa sebut yang namanya short circuit. Artinya short circuit itu ada terjadinya hubung singkat antara negatif dan positif. Nah, ini kalau karena tahanannya kecil akan membuat baterai cepat habis. Dan kalau kawat penghubung antara negatif dan positif itu tidak kuat, itu akan menyebabkan terbakar. Kalau kapasitas tegangannya kecil, mungkin akan membuat panas. Itu aja yang terjadi, panas dari kawat tersebut. Oke, ini sumber listrik. Kemudian DC flow in one direction. Ini DC flow atau direct current. Direct current yang diproduksi oleh baterai ini namanya arus searah. Jadi dia kalau seperti gelombang, dia datar ya, datar. Sehingga kita lihat tadi perahu layar di sana hanya bergerak datar saja. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang perlu kita ketahui. Elektron mengalir dari kutub negatif sebuah baterai, mengalir ke dalam beban, kemudian masuk ke dalam kutub positif baterai. Sementara di sini yang namanya konvensional current, arus konvensional, dia mengalir dari positif ke negatif. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu elektron yang mengalir dalam sebuah rangkaian listrik dan perbedaannya dengan arus konvensional, Anda bisa melihat video tentang rangkaian listrik dasar. Itu di sana dijelaskan bagaimana terjadinya lompatan elektron dari atom yang satu ke atom yang lain. Nah, itu di sanalah terjadinya perpindahan proton, sehingga itu yang arus konvensional. Jadi positif mengalir ke negatif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, ini arus bolak-balik terdapat di dalam electrical socket dari PLN ya, atau dalam kotak-kotak listrik yang ada di dalam dinding kita, di dinding rumah itu terdapat dari PLN. Tegangan yang dihasilkannya sebesar standarnya 220 volt. Nah, itu tegangan juga tergantung dari masing-masing daerah, masing-masing tempat, dan juga tergantung dengan grounding atau pentanahan di dalam rumah kita itu sendiri, apakah bagus atau tidak, bisa mencapai 220 volt. Nah, ini keterkaitan dengan peralatan rumah tangga. Kalau kurang dari 220 volt, sementara peralatan rumah tangga tersebut contohnya misalkan AC atau kulkas, butuhkan tegangan standar ya. Kalau misalkan di bawah itu akan menyebabkan peralatan listrik tersebut cepat rusak. Kita lanjutkan videonya. Ini namanya arus AC, alternating current ya. Arus AC bergerak bolak-balik dari sumber ke beban ya, baik dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Kalau di AC disebutnya fasa dan netral. Nah, lihat di dalam osiloskop, kita lihat hasil pengukurannya berupa sinusoidal. Baik, kita lanjut.
Di sini ada yang namanya kabel ya. Di dalam sebuah kabel yang di dalamnya terdapat konduktor, misalkan di sini copper, berarti kabel ini terbuat dari tembaga, di dalamnya ada atom, di dalam atom terdapat elektron, kemudian proton dan neutron. Nah, we need a lot electron to move into the same direction. Ini kita membutuhkan banyak elektron yang bergerak dalam satu direksi ya. Dan yang mengepusnya itu adalah tegangan. Yang membuat elektron bergerak dari atom satu ke atom lain itu adalah tegangan. Tegangan itu sumbernya dari, contohnya salah satunya sumber listrik berupa baterai. Nah ini nanti lebih jelasnya teman-teman di kimia ya dan fisika yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang ini, karena basically for electricity is physics ya, atau dasar-dasar listrik itu berupa awalnya dari fisika. Baik, kita lihat ilustrasi dari tegangan listrik. Di sini ada dua buah tabung ya, ada dua buah tabung diisi oleh air. Kita lihat tekanan dari air itu menggunakan pressure gauge. Ini alat ukurnya namanya pressure gauge. Ini yang tabung yang penuh, ini di dalam pressure gauge ini full ya, artinya tekanannya tinggi. Sementara ketika airnya dikurangi seperti ini di dalam pressure gauge terukur seperti ini, hanya 3/4 dari tekanan atau namanya low pressure, karena ini berdasarkan jumlah air yang terdapat di dalam tabung ini. Nah ini voltage is like a pressure. Jadi tegangan seperti tekanan ya. Tekanan itu mempush atau menekan elektron di dalam kabel tersebut sehingga bisa mengalir dari negatif ke positif. Kita lanjut videonya. Ini ketika kita ukur menggunakan voltmeter. Nah, ini namanya voltmeter digital. Nah, untuk mengukur tegangan di sini karena 120 volt, berarti ini adalah tegangan. V ini adalah tegangan. Kita lihat di sini. Nah, ini bebas ya, yang hitam dan merah ini bisa masuk ke fase atau netral di dalam electrical socket atau di dalam kotak-kotak listrik. Kita gunakan sebuah voltmeter untuk mengukur perbedaan tegangan di dalam dua titik ini antara fasa dan netral. Nah, terukur 120 volt. Ini di negara orang. Kalau di kita standar PLN menggunakan standarnya yang masuk ke dalam rumah kita pada electrical socket itu 220 volt. Cara mengukur baterai menggunakan multimeter. Ini contoh yang salah. Ini tidak akan terukur ya. Ini contoh yang betul. Ini mengukur positifnya menggunakan kabel warna merah. Ini di sini ada tanda plusnya positif dan negatifnya, tanda negatif di dalam multimeter masuk ke dalam negatif dari buah baterai, ditempatkan di dua poin ini sehingga terukur 1,5 volt. Kita lanjutkan videonya. Nah ini konduktor. Konduktor di dalam kelistrikan itu ada yang namanya konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan ya yang bisa mengalirkan listrik. Sementara isolator itu bahan yang tidak dapat mengalirkan listrik atau berupa tahanan. Ya, kita lihat bacaannya di sini, electron can pass through easily. Most metal are conductor. Jadi elektron dapat bergerak bebas dan biasanya terdapat di dalam bahan-bahan besi berupa besi dan kita sebut sebagai konduktor. Nah, isolator contoh ini di bahan karet atau plastik. Elektron tidak dapat bergerak bebas di dalam bahan ini.
Ini seperti bahan-bahan karet atau plastik ya, dan kita sebut sebagai insulator. Kalau di kita isolator. Nah, contoh konduktor kita digunakan di dalam sebuah kabel, ini jenis kabelnya NYA. Nah, ini copper ya, berbahan tembaga, transport elektrik to the load. Jadi membawa energi listrik ke dalam sebuah beban. Nah, di sini ada rubber. Rubber ini berupa karet atau plastik. Ini untuk membuat aman apabila kita memegang kabel tersebut. Jadi tolong pastikan, karena di dalam kelistrikan yang masuk ke dalam rumah kita itu berupa tegangan 220 volt AC, itu sangat berbahaya apabila kita tidak menggunakan pengaman ya, contohnya karet sepatu, kemudian sarung tangan. Makanya salah satu pengecekannya, karena kita tidak menggunakan sepatu atau sarung tangan, kita harus memastikan kabel yang kita pegang terbungkus dengan rapih dan masih ada tahanan, maksudnya tidak ada kebocoran sehingga tidak membuat berbahaya pada saat kita melakukan pemasangan atau perbaikan instalasi. Baik anak-anakku sekalian, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita lanjutkan nanti pada materi berikutnya. Ini masih setengahnya ya dari video, nanti kita lanjut supaya tidak terlalu panjang pembahasannya sehingga bisa langsung kita upload ke dalam YouTube kita. Jadi untuk anak-anakku sekalian, apalagi untuk kelas 12 yang melaksanakan ujian, bisa memahami salah satunya video ini untuk persiapan atau bahan untuk ujian. Nanti kita sambungkan dengan video yang berikutnya, sekaligus ada satu lagi bahan yang akan saya upload tentang pembahasan soal-soal kelistrikan. Mudah-mudahan bisa keluar pada saat ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.